Sahabat Wasisada yang terkasih, setiap masa Prapaskah, umat Katolik mengadakan devosi Jalan Salib yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Banyak umat berduyun-duyun ke gereja untuk mengikuti doa Jalan Salib atau yang dikenal sebagai Via Dolorosa, di mana kita mengenangkan kembali jam-jam terakhir kehidupan Yesus Kristus di dunia ini. Namun, tahukah Anda ada 7 fakta penting yang perlu kita pahami dari devosi Jalan Salib ini? Yang pertama, Jalan Salib adalah doa. Jalan Salib adalah salah satu bentuk doa atau devosi umat Katolik yang berbentuk renungan atau peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus sejak beliau diadili di depan Pontius Pilatus sampai disalibkan di Bukit Golgota lalu dimakamkan. Dengan kata lain, dalam doa tersebut kita sedang merenungkan jam-jam terakhir kehidupan Yesus yang penuh kesengsaraan. Dalam penghayatan iman, Jalan Salib selalu dihayati sebagai salah satu bentuk visualisasi devosi untuk mengenangkan setiap peristiwa derita yang dirasakan oleh Yesus. Yang kedua, sejarah Jalan Salib. Sejarah Jalan Salib ini telah berakar lama dalam sejarah Gereja Katolik yang diawali dengan adanya tradisi para peziarah mengunjungi Yerusalem. Pada mulanya Jalan Salib hanya dilakukan di Yerusalem. Namun sejak abad keempat, di zaman Kaisar Konstantin, para peziarah telah mempunyai tradisi berdoa, merenungkan sengsara melalui jalan yang sekarang dikenal dengan Via Dolorosa, walaupun masa itu belum disebut sebagai Jalan Via Dolorosa. Santo Hieronymus menyebutkan bahwa banyak peziarah yang mengunjungi tempat-tempat kudus di Yerusalem itu, dan dari sinilah kita mengetahui bahwa sejak awal telah ada tradisi merenungkan sengsara Kristus yang kita kenal sekarang sebagai Jalan Salib. Yang ketiga, Bunda Maria selalu menapaki Jalan Salib Yesus. Tradisi menyebutkan bahwa setiap hari setelah wafat Yesus, Bunda Maria mengunjungi rute perjalanan sengsara putranya dari tempat Yesus menerima hukuman mati sampai ke Golgota. Bunda Maria seakan terus mengikuti jalan penderitaan putranya hingga ke puncak Golgota. Yang keempat, tradisi Jalan Salib dikembangkan oleh Ordo Fransiskan. Praktik Jalan Salib di luar Yerusalem tampaknya dipromosikan pada zaman pertengahan, terutama oleh para biarawan Fransiskan. Tradisi Jalan Salib makin berkembang pesat setelah beberapa tempat di Yerusalem dipercayakan kepada Ordo Fransiskan di tahun 1342. Kelima, beberapa paus yang menganjurkan doa Jalan Salib. Seiring perkembangan waktu, banyak Bapak Paus yang menganjurkan doa Jalan Salib. Sebab mereka melihat bahwa doa Jalan Salib merupakan cara doa yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Paus yang menganjurkan Jalan Salib ini adalah Paus Innocentius ke-11 tahun 1686, lalu kemudian Innocentius ke-12 1694, dan Paus Benediktus ke-13 tahun 1726, Paus Clemens 12 1732, dan Paus Benediktus 14 tahun 1742. Yang keenam, jumlah perhentian ditetapkan oleh Paus Clemens ke-12. Melihat praktik yang beragam dari Jalan Salib pada abad ke-18, Paus Clemens XII menetapkan jumlah perhentian dari Jalan Salib secara universal. Penetapan Paus Clemens XII inilah yang kemudian kita gunakan hingga saat ini. Yang ketujuh, terdapat 14 perhentian Jalan Salib. Perhentian Jalan Salib yang disetujui oleh pihak otoritas Gereja Katolik adalah 14 perhentian, sebagaimana yang ditetapkan oleh Paus Clemens ke-12
14 perhentian itu adalah Yesus dihukum mati. Perhentian kedua, Yesus memikul salib di Gunung Golgota. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan Bunda Maria ibunya. Perhentian kelima, Simon dari Kirene membantu memikul salib Yesus. Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Perhentian ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Perhentian 10, pakaian Yesus ditanggalkan. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari kayu salib. Dan perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, inilah fakta-fakta menarik dari jalan salib yang perlu kita ketahui bersama. Semoga kita semakin tekun dalam setia dalam merenungkan jalan salib Tuhan sebagai sarana pembaharuan diri kita di masa Prapaskah ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Tuhan memberkati dan Ave Maria.